Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai soal dari E3.10 LO3 dan P3.4 LO2, 3, 4, dan 5. Berikut adalah nama-nama kelompok 3, yakni ada Novi Pradita Nuraini dengan NPM akhir 015, kemudian ada Lisda Nabila Firdaus dengan NPM 100, kemudian ada Rahmati Fabiana dengan NPM akhir 208, kemudian ada Saida Indrianti dengan NPM akhir 076, ada Devina Azalia Ramadhani dengan NPM 113, dan yang terakhir ada Abdul Rabbani dengan NPM akhir 427. Baik, untuk soal yang pertama, yakni soal E3.10 LO3, yakni ada laporan atau trial balance dari Uhura Resort. Kemudian, baik, untuk soal yang pertama, pada soal E3.10 LO3 yang A ada adjusting entries, untuk datanya ada 7 data tambahan untuk dimasukkan kepada adjusting entries. Yang pertama ada saldo asuransi prabayar adalah premi 1 tahun yang dibayarkan pada tanggal 1 Juni 2022. Nah, asuransi tahunannya itu terdapat pada soal, yakni ada 4.500, kemudian asuransi bulanannya ada 4.500 dibagi dengan 12 bulan, yang hasilnya 375, kemudian dikalikan dengan 3 bulan untuk membayar asuransi, yakni ada 1.125. Untuk akunnya ada insurance expense di debit dan prepaid insurance di kredit. Nah, untuk nomor 2 ada perhitungan inventaris pada tanggal 31 Agustus menunjukkan persediaan senilai 650 yang tersedia. Untuk perlengkapan awal atau inventaris awal itu ada 2.600, kemudian yang tersisa ada 650. Nah, untuk memasukkan akunnya itu menggunakan perlengkapan yang terpakai, maka 2.600 dikurangi dengan 650 yang hasilnya 1.950 dimasukkan kepada supplies expense di debit dan supplies di kredit. Untuk nomor 3, yakni tingkatan penyusutan tahunan adalah bangunan 4% dan peralatan 10%. Nilai residu diperkirakan sebesar 10% dari biaya. Nah, biaya gedung sendiri itu ada 120.000. Kemudian dikalikan dengan nilai residu 10%, maka hasilnya 12.000. Maka nilai yang disusutkan yakni 108.000. Untuk tarif tahunan 4%-nya atau bangunannya itu 108.000 dikalikan dengan 4%, maka hasilnya 4.320. Kemudian di dalam soal itu terdapat 3 bulan pembayaran, yakni maka 4.320 dikali dengan 3 bulan per 1 tahun, maka hasilnya 1.080. Kemudian ada peralatan 10%, penyusutan peralatan 10%. Maka biayanya itu kan ada 16.000. Residunya juga berarti residunya 1.600 yang disusutkan, maka 14.400. Dalam 1 tahun itu ada 1.440. Maka untuk tarif 3 bulannya 1.440 dikalikan dengan 3 bulan per 1 tahun, maka hasilnya 360 di depreciation expense equipment atau peralatan di debit dan accumulated depreciation equipment di kredit. Nah, untuk nomor 4 yakni
Nomor 4, pendapatan sewa diterima di muka sebesar 3.800 yang harus diakui sebagai pendapatan sebelum 31 Agustus. Maka akun yang ditulis ada unread revenue di 3.800 itu berada di debit dan rent revenue 3.800 berada di kredit. Untuk soal yang kelima, ada gaji dan upah sebesar 375 belum dibayarkan per 31 Agustus. Maka akun yang ditulis adalah salaries and wages expense berada di debit dan salaries and wages payable berada di kredit. Nah, untuk soal yang keenam ada uang sewa sebesar 800 jatuh tempo pada 31 Agustus. Maka yang ditulis yakni akun receivable 800 di debit dan rent revenue di kredit. Kemudian soal yang terakhir yakni Wesel hipotek pertanggal 1 Januari 2022 tingkat bunga hipotek adalah 8% per tahun. Maka untuk penjelasannya yakni bunga tahunannya itu 50.000 dikali dengan 8% maka ketemu 4.000. Untuk bunga bulanannya 4.000 dibagi dengan 12 bulan maka hasilnya 333,33. Untuk bunganya maka hasil bulanannya dikali dengan 3 yang hasilnya 1.000. Nah, untuk akunnya sendiri ada interest expense berada di debit dan interest payable berada di kredit. Baik, selanjutnya adalah adjusted trial balance. Nah, dalam hal ini laporan penyesuaian telah dilakukan. Yang pertama ada beban dibayar di muka yaitu corporate insurance, di mana asuransi 1 tahun dibayar 1 Juni yang sudah menjadi beban selama 3 bulan diakui sebagai insurance expense. Kemudian yang B ada suppliers dari saldo awal 2.600 tersisa 650. Yang C penyusutan aset tetap. Kemudian ada unearned revenue, ada beban dan pendapatan akrual. Dan untuk hasil akhirnya sendiri itu total debit sama dengan total kredit seimbang. Semua akun sudah mencerminkan kondisi real dan juga siap digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Dapat dilihat di tabel yang telah disediakan di slide ini. Oke, selanjutnya ada adjusting entry. Saya akan menjelaskan bagaimana saya bisa menyesuaikan jurnal penyesuaian tersebut. Yang pertama ada supplies atau perlengkapan. Di neraca saldo, perlengkapan tercatat 5.500.000. Namun data fisik menunjukkan hanya tersisa 1.500.000. Artinya sebesar 4 juta telah habis digunakan dan harus diakui sebagai beban. Yang kedua, ada depresiasi atau penyusutan. Ini adalah penyelesaian standar untuk mengalokasikan biaya perolehan aset tetap atau peralatan menjadi beban selama masa pakainya. Nilainya sebesar 1 juta, nilainya sebesar 15 juta langsung diambil dari data penyesuaian nomor 2. Dan yang terakhir adalah interest atau bunga. Bunga sebesar 11 juta sudah terjadi tapi belum dibayar. Oleh karena itu, kita menambah beban bunga atau interest expense dan mencatat kewajiban berupa utang bunga atau interest payable. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang adjusted trial balance, yaitu neraca saldo yang sudah disesuaikan setelah dilakukan jurnal penyesuaian di akhir periode. Terdapat 3 penyesuaian utama. Yang pertama adalah supplies atau perlengkapan, di mana saldo awal supplies ini adalah 5.500 dan tersisa 1.500. Sehingga yang telah digunakan sebesar 4.000 itu diakui sebagai beban perlengkapan atau supplies expense. Untuk yang kedua adalah penyusutan aset tetap, di mana equipment mengalami penyusutan sebesar 15.000 yang dicatat sebagai depreciation expense dan menambah akumulasi depresiasi.
Untuk yang ketiga ada beban bunga, yaitu sebesar 11.000 yang belum dibayar sehingga dicatat sebagai interest expense dan juga interest payable sebagai kewajibannya. Setelah semua penyesuaian itu dilakukan, hasilnya itu dapat dilihat dari tabel di sebelah kanan ini, yaitu adjusted trial balance. Di situ total debit sama kreditnya itu sama-sama balance, yaitu Rp1.004.700, sehingga jurnal tersebut tetap seimbang. Nah, berarti dari tabel tersebut bisa menunjukkan bahwa pencatatan itu udah benar karena udah balance dan siap digunakan untuk penyusunan laporan keuangan yang akan dilakukan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Audara Bani dengan MPM terakhir 427. Di sini saya akan menjelaskan tentang income statement and retained earning statement. Yang pertama yaitu income statement atau laporan laba rugi. Yang pertama yaitu digunakan untuk mengetahui laba rugi atau rugi perusahaan selama satu periode. Yang kedua yaitu penjualan bersih diperoleh dari penjualan dikurangi retur dan potongan. Laba kotor dihitung dari penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Beban dikelompokkan menjadi beban penjualan dan beban administrasi. Setelah dikurangi beban, bunga perusahaan mengalami rugi bersih sebesar 5.600. Yang kedua yaitu retained earning statement, laporan laba ditahan. Menunjukkan perubahan laba ditahan selama periode berjalan. Laba ditahan awal dikurangi rugi bersih. Saldo laba ditahan akhir periode adalah 2.400. Yang ketiga yaitu yang terakhir classified statement of financial position atau neraca klasifikasian. Menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada 30 November 2022. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan tidak lancar. Liabilitas dibagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ekuitas terdiri dari modal, saham, dan laba ditahan akhir. Neraca seimbang karena total aset sama dengan total liabilitas plus ekuitas. Terima kasih. Setelah teman saya tadi menjelaskan jawaban tentang laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan laba ditahan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dari jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama, ini ada jurnal penutup. Jadi jurnal penutup ini tuh dibuat untuk menutup semua akun-akun sementara yang bertujuan agar saldo dari masing-masing akun tersebut itu menjadi 0 dan siap digunakan lagi untuk periode selanjutnya. Jadi data yang kita pakai di jurnal penutup ini tuh berasal dari laporan laba rugi yang sudah teman saya kerjakan tadi. Di sini kita akan menutup atau menolkan semua akun sementara, yaitu di sini ada pendapatan penjualan, retur penjualan, dan beban-beban, supaya saldo akun tersebut itu kembali ke 0. Tujuannya agar periode berikutnya itu bisa mulai dari awal tanpa tercampur dengan transaksi periode sebelumnya. Nah, yang pertama ini kita menutup akun pendapatan, di mana sales revenue ini kita debitkan pada income summary. Income summary sendiri ini adalah yang biasa kita sebut dengan ikhtisar laba rugi. Itu sebenarnya akun sementara yang hanya dipakai di akhir periode untuk menutup semua akun-akun pendapatan dan beban ini. Jadi seperti di sini contohnya kita melihat sales revenue ini debit 757.200 pada income summary 757.200. Jadi kita menutup akun pendapatannya. Selanjutnya ini ada kita menutup akun retur penjualan. Jadi retur penjualan ini kita kreditkan 4.200 pada income summary atau ikhtisar laba rugi itu tadi, supaya bisa kembali ke 0 retur penjualan ini. Selanjutnya kita menutup akun beban-beban, di mana akun beban-beban ini juga sama persis di laporan laba rugi. Jadi beban-beban ini kita kreditkan supaya saldonya kembali ke 0 dan bisa digunakan untuk periode selanjutnya lagi.
Nah, setelah kita menutup semua akun pendapatan dan beban, selanjutnya kita juga perlu menutup akun ikhtisar laba rugi ini, di mana ikhtisar laba rugi ini akan ditutup dengan retained earnings atau laba ditahan. Karena retained earnings ini adalah akun permanen yang menampung laba atau rugi perusahaan. Seperti di jawaban kelompok kami bahwa perusahaan ini mengalami rugi. Jadi saldo income summary yang debit kita kreditkan untuk menutupnya, dan retained earnings kita debit untuk menunjukkan pengurangan akibat rugi tersebut. Jadi dengan begitu income summary ini menjadi 0 dan saldo retained earnings ini terupdate sesuai rugi yang terjadi. Dan di sini setelah saya jumlahkan menunjukkan hasil yang sama antara debit dan kredit, 1.525.600 dan kreditnya juga sama, yang menunjukkan bahwa bahwa jurnal ini balance yang bisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang post closing trial balance atau biasa kita sebut dengan neraca saldo setelah penutupan. Jadi, neraca saldo setelah penutupan ini adalah daftar semua akun permanen yang masih mempunyai saldo setelah ditutup di jurnal penutup, setelah adanya penutupan di jurnal penutup. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa total debit dan total kredit itu tetap seimbang sebelum periode berikutnya itu benar-benar dimulai. Di sini data-data ataupun akun-akun yang ada di post closing trial balance ini tuh berasal dari data-data yang ada di laporan posisi keuangan yang sudah teman saya kerjakan tadi. Jadi di sini ada kas, ada piutang, ada inventory, ada equipment, dan yang lain-lain. Ini semua merupakan akun-akun real. Dan di sini juga ada retained earnings. Kenapa nominal yang ada di post closing trial balance ini tuh nominal retained earnings-nya tuh beda dengan jurnal penutup? Karena di jurnal penutup itu retained earnings-nya itu dicatat dengan menambahkan laba atau mengurangi rugi dari laporan laba rugi. Karena perusahaan ini itu tuh mengalami rugi, jadi di jurnal penutup itu retained earnings-nya itu berkurang sesuai dengan rugi bersihnya. Sedangkan di post closing trial balance ini yang ditampilkan itu retained earnings-nya itu yang ditampilkan adalah saldo akhir setelah semua jurnal penutup itu dicatat, atau saldo yang ada di laporan laba ditahan ataupun laporan posisi keuangan yang siap dibawa ke periode berikutnya gitu. Jadi yang siap untuk dilanjutkan ke periode berikutnya. Nah, di sini retained earnings-nya itu ada di nominal 2.400, sama dengan yang ada di laporan posisi keuangan. Nah, setelah kita input semuanya dan saya jumlah, itu menunjukkan jumlah yang sama antara debit dan kredit, yaitu debitnya ada di 241.900, di kreditnya pun juga sama, yang menunjukkan bahwa jurnal ini itu sudah menunjukkan balance dan siap untuk ditutup di akhir periode. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata maupun penjelasan selama memaparkan materi-materi tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.